Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita di sini akan melanjutkan ini ya, pembahasan di kelas besar. Di sini kita coba latihan soalnya. Ini udah ada 3 orang, ada Dimas, ada Citra, sama Benedikta ya. Ini yang lain praktikum ya? Atau apa? Berhalangan? Ini ada tabrakan kelas lain? Kurang tahu, Kak. Oh iya. Kalau kalian udah mulai masuk praktikum? Sudah, Kak. Udah ya? Oke. Mungkin ada teman-teman sebagian yang mulai ada jadwal praktikum ya minggu ini. Jadi barangkali ada yang jadwalnya tabrakan, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin bisa mengikuti uh, kelasnya melalui rekaman atau enggak bisa bertanya langsung sama tutornya gitu. Nah ini udah ada tambahan lagi, ada Bagus sama Anissa ya. Oke, kita mulai saja. Jadi di sini kemarin dititipi sama Pak Ali dan Pak Ada untuk membahas tentang matriks ini ya, matriks simetris tapi yang berhubungan sama uh, definite ya, positif, atau semi definite. Teman-teman udah tahu ya bedanya kalau positif definite apa sama semi definite apa. Jadi kalau positif itu ya harus nilainya lebih besar dari 0, sedangkan kalau yang semi definite itu boleh nilainya sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian di sini ada, sudah terlihat ya latihan soal. Nah, ini ada berapa nomor? Ada 4 nomor. Kita coba bahas nomor 1 dulu. Nah, pertama ini tentukan nilai eigen dan determinan serta bentuk LDL transpose dari matriks berikut. Jadi A sama dengan 301, 012, 121. A ini matriks 3 kali 3 ya. Kemudian nomor 2-nya ini dari soal nomor 1, apabila komponen 031 pada matriks L diubah bernilai 0, maka tentukan eigenvalue dan determinannya. Nah, pertama-tama kita coba cari eigenvalue-nya ya, dan determinannya, serta bentuk LDL transpose-nya. Nah, mungkin untuk determinan kita bisa mencari dari persamaan ini ya, persamaan nilai eigenvalue-nya ya. Jadi kalau misalkan ada matriks A, kemudian mencari determinannya, berarti kita tinggal melakukan ini ya, proses mencari determinan dari A minus lambda I. Ini prosesnya biasa seperti ini. Jadi ini prosedural ya. Prosedurnya memang seperti ini. Kemudian dicari determinannya sama dengan 0, ketemulah persamaan karakteristik ya, persamaan karakteristik, di mana persamaannya sama dengan lambda pangkat 3 plus 5 lambda kuadrat minus 2 lambda plus 10. Nah, kemudian di sini kita mencari akar-akarnya. Berarti kan karena eigen value-nya di sini pangkat 3 gitu kan, maka kita bisa simpulkan bahwa akar-akarnya ada 3. Nah, akar-akarnya berapa saja? Akar-akarnya ada yang pertama minus 1,125, kemudian 2,362 dan 3,762. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari determinan A ya. Determinan A berarti kan nanti kita bisa cari seperti ini. Jadi kita coba pecah gitu ya pakai proses kofaktor ya. Nah, kemudian kita cari
determinan A sama dengan 1 karena dia menggunakan ini ya, apa namanya, kiri atas, jadi bagian kiri atas, bagian ini ya, kan itu kolom pertama dan baris pertama ya. Nah, dikalikan 3 kali 1, 2, 2, 1 ya, bagian bawah ini ya. Nah, seterusnya sama seperti itu. Nah, sama yang bagian sebelah kanan ini. Dikalikan kotakan yang 01, 1, 2. Karena dia baris pertama dan kolom ketiga, berarti nanti pangkatnya 3 plus 1 ya. Min 1 di pangkatnya 3 plus 1. Seperti itu. Nah, dihasilkan determinan A sama dengan minus 10. Nah, ya, ini juga harusnya minus 1. Ini harusnya minus 1, pangkat 1 plus 1. Oke, sekarang selanjutnya yaitu mencari bentuk LDL-nya. Nah, ini kita melakukan proses apa? Eliminasi. Ya. Eliminasi, ya berarti nanti kita cari matriks E-nya. Ya. Seperti teman-teman yang sudah pernah pelajari ya di mata kuliah TVM. Ya, di sini kita melakukan eliminasi terhadap baris-barisnya ya. Baris-baris dari matriks A. Kalau E31 apa artinya? Artinya apa? Baris ketiga, kolom pertama gitu ya. Kalau E32 berarti baris ketiga, kolom kedua gitu. Dikalikan dengan A. Nah, ini E31 dan E32 itu kita bisa representasikan dengan matriks ini ya. Sedangkan A-nya kita bisa tulis di sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini udah terbentuk ya matriks U upper triangular, jadi matriks segitiga atas. Nah, kemudian si matriks eliminasinya kita transpose ya. Teman-teman udah tahu ya transpose matriks eksponensial itu gimana caranya. Jadi tinggal kita tandanya ya, biasanya tandanya kita ubah aja. Jadi yang sebelumnya itu negatif ya, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 100, 010, 1/3, 21. Di sini kan sebelumnya minus ya, minus 1/3 dan minus 2. Nah, ketemulah matriks E inverse. Nah, pada pada asalnya ini tuh merupakan matriks L ya, L. Kemudian, nah sudah ya, kita sudah mendapatkan matriks L-nya dari matriks eliminasi yang di inverse. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan U sama dengan diagonalnya dikalikan pangkat minus 1. Jadi kan sebelumnya U-nya ini ya, U-nya 31, 12 minus 10/3. Nah, karena di sini kita mau cari matriks D, di mana matriks D kan LDL ya, LDL. D itu kan matriks diagonal ya. Jadi hanya ada elemen itu nilainya 0. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan diagonalisasi di bagian diagonalnya aja. Maka si matriks U ini 301, 012, 00 minus 10/3 itu kita pecah gitu ya. Kita pecah menjadi 300, 010, 00 minus 10/3 dikalikan ini. Nah, pada dasarnya kita, ini nggak bisa nulis. Jadi ini itu sama dengan pangkat minus 1 transpose ya. Jadi kalau misalkan kan sebelumnya kan persamaannya ini A E minus 1 U. Nah, di sini kan kita punya L ya. L. Nah, kalau misalkan ini ditranspose gitu, dikalikan di bagian U-nya. Jadi U-nya itu nanti dipecah jadi D kalikan L transpose gitu. Idenya seperti itu. Sehingga U-nya nanti jadi ini D. Sorry ini nggak bisa wakomnya, jadi kenapa ini bisa nulis ya.
Jadi D kalikan L transpose gitu ya. Jadi si U-nya itu dipecah jadi seperti ini. U sama dengan D kalikan L transpose. Nah, seperti itu idenya. Sehingga si U ini nanti ada diagonal matriksnya, ada D-nya di sini. Nah, jadilah persamaan seperti ini. Seperti itu. Nah, ini mudah ya. Jadi caranya itu mudah karena ketika kita udah mendapatkan matriks eliminasinya, kemudian untuk melakukan inverse terhadap matriks eliminasi juga tidak terlalu susah ya. Nah, untuk mencari diagonalnya juga, kita tinggal mengalihkan si U-nya itu dipecah jadi diagonalnya dan transpose dari matriks L gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasannya kalau di sini LDL ini pada bagian B-nya itu D3 itu di sini nilainya minus 10 per 3 ya, minus 10 per 3. Di soal nomor 2 kan kita diminta untuk coba lihat ke atas dulu. Nah, dari nomor 2 ini kita minta apabila komponen L31 pada matriks L ini diubah bernilai 0 ya. Jadi nanti si minus 10 per 3-nya itu kita nomor apabila komponen L31 pada matriks L diubah bernilai 0, maka tentukan eigenvalue dan determinannya. Oh, ini pada matriks L31 ya. Jadi di matriks L terus elemen L31 berarti bagian L31 ini. L31 ini kan matriks A ya. Matriks A kan dipecah seperti ini. Kemudian L31-nya bagian sini ya. Nah, jadi yang sebelumnya 1 per 3 jadi 0. Sehingga yang bagian L transpose-nya juga kita ubah bernilai 0 ya. Bernilai 0. Sehingga di sini kita mendapatkan persamaan A ya. A yang baru ketika L31 dirubah jadi 300 ini sebelah kanan ini 012 dan 022 per 3. Kalau kita lihat dari matriks A, ini kan nilainya beda ya. Matriks A di sini nilainya itu 301, 012, 121. Berarti bagian yang berubah itu ada dua bagian ya, yaitu bagian yang sebelah sini, sebelah kiri bawah dan kanan bawah ya. Ada yang lain nggak? 300, oh bagian ini juga berubah. Yang selebihnya enggak ya, yang lain enggak. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari lagi nih determinannya. Ternyata dari determinan matriks A ini kita cuman bisa mendapatkan eigenvalue yang seperti ini ya. Jadi nilainya 3, kemudian eigenvalue kedua akar 145 minus 5 bagi 6, dan yang ketiga yaitu minus akar 145 plus 5 bagi 6. Nah, kemudian kita cari determinannya. Determinannya di sini dia makainya cofactor, metode cofactor. Sebenarnya kan bisa juga selain itu ya. Oke, kita cari determinannya. Determinan A ini bisa dicari dari nilai 3. Karena kan yang di bagian atas cuma 3 ya. Jadi mudah. 3 dikalikan matriks 2 kali 2 yang di bagian kanan bawah. Nah, hasilnya sama dengan minus 10. Kalau misalnya kita pakai eigenvalue-nya bisa nggak ya? Coba 145 kali akar 145 akar plus terus minus 25. Coba 145 12. Oh. Oke, sementara coba pakai ini dulu aja, pakai yang metode cofactor. Kemudian selanjutnya oke, ini kesimpulannya. Jadi ketika misalkan nilai pada diagonal L-nya itu diubah, maka di sini ternyata determinan itu nggak berubah ya ketika L31-nya diubah. Nah, seperti itu.
Ini mungkin saya belum proving ya, apakah ini berlaku untuk seluruh matriks atau enggak gitu ya. Jadi untuk matrik ini seperti itu ya. Jadi kita istilahnya jangan mengeneralisasi kalau ini bisa berlaku untuk seluruh matriks, karena butuh pembuktian gitu ya, butuh pembuktian. Maka dari itu ya sementara ini dulu. Jadi ketika matriks L31 untuk matriks ini dirubah, itu ternyata determinannya nggak berubah ya, tapi eigenvalue-nya di sini berubah ya. Tiga ya, eigenvalue-nya berubah. Oke, yang berikutnya itu nomor 3. Nomor 3, jika B itu sama dengan 1, 2, 2, 5, ini matriks simetris ya. Kelihatan jelas ya. Buktikan bahwa B itu sama dengan S transpose S, di mana X transpose S X sama dengan apa lebih besar dari 0. Oke, ini kita bisa cari dengan cara kita bisa transpose aja ya, kita transpose B-nya, berarti kan nanti dia simetris ya sebenarnya. Nah, di sini kita pecah si B-nya ini menjadi S transpose S. Gimana caranya? Kita coba lihat di bawah. Nah, kita lakukan eliminasi matriks B menjadi matriks upper triangular ya. Matriks B menjadi matriks U dengan cara mengalihkan B dengan matriks eliminasi 21, yaitu kita mengeliminasi bagian baris kedua kolom pertama ya, baris kedua kolom pertama ya, sehingga nanti jadi 0. Nah, ini udah jadi nih, cuman sekali doang. Sekali doang gitu ya. Matriks eliminasinya cuman 1. Nah, sehingga B-nya ini menjadi B sama dengan matriks eliminasi 21 yang diinverse gitu ya. Diinverse kan berarti nanti tandanya diubah ya. Jadi dari -2 menjadi 2. Kemudian dikalikan matriks U. U di sini kita dapatkan ini ya, sama seperti yang di atas ini. Nah, di sini kita tahu bahwa matriks L E21 inverse kan sama dengan L ya. Matriks L di sini itu sama dengan apa? Sama dengan matriks U transpose ya ternyata ya. Ya, sama ya ternyata ya. Kalau misalkan U transpose ini kita transposkan gitu ya. Jadi nanti akan menghasilkan U gitu ya. Nah, kita perhatikan juga bahwa di sini matriks U-nya ini tuh merupakan matriks yang dia simetris ya. Dia matriks yang simetris. Kok matriksnya simetris? Bentar. Sorry, ini dia nggak simetris, tapi dia S kita aja S. S, jadi matriks yang S ya. Jadi artinya apa? S transpose dikalikan S sama dengan B ya. Jadi B ini kan matriks yang simetris, itu bisa kita pecah jadi suatu matriks S dikalikan dengan transposnya gitu ya. Jadi S transpose kali S gitu. Nah, berikutnya itu kita ini kita kalikan dengan matriks, bukan matriks sih di sini harusnya. Di sini kita kalikan dengan vektor, ya, vektor yang di dalamnya itu ada dua komponen, ya, komponen x1 dan x2 ya. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa perkalian AX gitu. Ini cepat di sini. Oke, di sini ya. AX ini kan hasilnya apa? Kalau kita kalikan A kalikan X itu hasilnya kan suatu vektor ya. Suatu vektor. Sehingga ketika kita kalikan X, itu hasilnya kan vektor. Nah, vektor apa ya? Misalkan vektor ya apa ya? B gitu ya. Vektor B. Nah, teman-teman tahu kan kita punya namanya persamaan gini ya, norm atau enggak persamaan untuk mencari panjang. Persamaan panjang ini kan
Kalau dikuadratkan ya, kalau dikuadratkan nanti kita menghasilkan persamaan panjang ya. Tapi kalau nggak dikuadratkan itu kita bisa tulis seperti ini. Apa artinya? Artinya adalah B transpose kali B ya. B transpose kali B. Nah, B transpose kali B ini kita bisa susun dari AX ya. Jadi AX itu kan kita bisa tulis AX itu kita bisa tulis gini ya. AX karena dia ditranspose ya. Seperti ini. Kalikan AX. Nah, suatu nilai yang ditranspose kan nanti dibalik ya. X-nya kita taruh di depan, jadinya X transpose kalikan A transpose ya. Kalikan A transpose dikalikan A kalikan X. Nah, seperti ini persamaannya. Mirip ya, jadi kita punya persamaan yang sama seperti ini. Nah, suatu persamaan yang kita biasa lihat itu misalkan X1 kuadrat plus 2X plus yang lain, itu pada dasarnya ya, sebenarnya bisa kita apa istilahnya, kita ubah dalam bentuk matriks seperti ini gitu. Jadi di sini misalkan kita punya matriks B ya, yang mana kan B-nya tadi udah kita pecah. Jadi S transpose kali X ya. Berarti kan ini sama aja kayak XTSX ini kan kita sama aja kayak S kali X dicari panjangnya gini kan. Nah, suatu panjang itu kan bisa dicari seperti ini ya. Nah, kemudian di sini X ini kita nggak tahu nilainya, cuman dia suatu variabel X1 dan X2. Nah, kalau teman-teman menuliskan seperti ini lebih baik jika kita menggunakan huruf kecil ya, jadi X kecil. Jadi lebih baik jangan pakai X besar karena X kecil itu menandakan suatu vektor ya. Jadi kalau huruf kapital huruf non kapital itu biasanya untuk menuliskan suatu vektor biar kita tidak bingung X itu vektor atau bukan, karena biasa yang ditulis dengan kapital itu merupakan matriks ya gitu. Ini untuk memudahkan aja. Nah, di sini kita tuliskan X1, X2 dikalikan S-nya. S transposnya itu kan 1021 dan S-nya itu 1201 dikalikan X1, X2. Nah, ditemukanlah persamaan seperti ini, persamaan kuadrat. X1 kuadrat plus 4X1, X2 plus 5X2 kuadrat. Nah, kita bisa tulis juga seperti ini ya. X1 plus X2 kuadrat plus 2X1 X2 plus 4X2 kuadrat. Nah, di sini kita bisa cari ya 2X1 X2 sama dengan ini sebelah sini. Sama dengan X ini yang pertama, X1 plus X2 kuadrat min X1 kuadrat min X2 kuadrat. Ya karena kita coba di 2X1 X2 sama ini. Oke, benar. Maka X1 plus X2 kuadrat sama dengan 4X2 kuadrat lebih besar dari 2X1 X2. Ini kan kalau X1 plus X2 kuadrat kan kita bisa hasilkan apa? X1 kuadrat plus 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Maka untuk menghilangkan komponen X1 kuadrat dan X2 kuadrat, kita minuskan dengan ini ya. Jadi kalau misalkan kita persamaan yang sebelah sini, itu kita bisa X1 kuadrat, X1 plus X2 kuadrat, 2X1 X2 kita tambahkan bagian ini ya. Itu nanti kan pasti besar, plus 4X2 itu pasti lebih besar dari 2X1 X2. Seperti itu ya. Karena kita lihat persamaan ini dan persamaan ini. Sebenarnya ini pembuktian yang menarik sih ya, pakai caranya seperti ini. Nah ini
pengujiannya jika X1 sama dengan minus 1000 dan X2, oh ini ekstrim sekali, X2 sama dengan, oke, berarti nilainya sekian. Oke ya, ini pengujiannya, tapi ada cara lain ya, cara lainnya ya kita bisa pakai teori ini ya, teori matriks yang bagian positif definite matrix ya, untuk menguji persamaan ini tuh. Kemudian ya ini seperti itu ya, jadi ini jawabannya seperti ini. Kesimpulannya itu, nampak berapapun nilai X selagi dia itu bukan 0 ya, non zero, yaitu positif berarti ya, maka selalu memenuhi X transpose BX non zero berarti non zero artinya dia tidak nol ya, tidak nol kan bisa positif bisa negatif. Ini benar nggak ya, terbukti nggak ya? Kalau negatif, kalau negatif salah satu misalkan, kalau negatif salah satu, misalkan ini ya, kalau negatif salah satu kan berarti X1 minus 1000, X2 sama dengan 1. Negatif salah satu kan kalau kita kuadratkan hasilnya besar ya. Coba kalau misalkan kita balik, ini pembuktian ini itu harusnya pakai pembuktian matematis. Ini ekstrim sekali nilainya. Sebenarnya pembuktian ini lebih enak kalau misalkan menggunakan persamaan ini, positif semi definite. Oke, tapi untuk saat ini pakai ini dulu saja. Jadi hasilnya terbukti ya. Ini nomor 3, dan yang nomor 4, carilah matriks simetris A berukuran 3x3 yang dapat menghasilkan persamaan kuadratik atau quadratic form ya. Jadi ini kita disuruh mencari matriks A ya. Kalau misalkan teman-teman lihat seperti ini, pada dasarnya ya kita mencari matriks A yang pastinya dia ini ya, simetris. Dan di sini kita punya matriks X yang X1, X2 dan X3 ya. Ini matriks X yang ditranspos ya. Ini di sini matriks A, terus di sini matriks X-nya lagi ya. Oke, seperti ini kurang lebih gambarannya. Nah, di sini kita mencari pasangannya. Pasangannya biar dia dapat gitu. Kita coba lihat di sini. Oh, dia dirubah ini ya. Di cara lain. Oke. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi untuk A-nya matriksnya ketemu seperti ini. Kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih sederhana bisa dipakai ya. Kalau saya biasanya nggak harus mencari seperti ini. Jadi ya kira-kira aja gitu ya, kira-kira aja ini bisa dapat apa namanya persamaan itu tuh gimana caranya. Kayak teman-teman mengira-ngira untuk mencari akar gitu kan, akar persamaan kan kadang kira-kira oh ini kali berapa gitu ya. Pakai kira-kira aja gitu. Itu bisa juga. Jadi nggak terpaku harus persamaannya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat kan berarti nanti si X ini kan nanti ketemu sama X ini harus kuadrat ya. Dan itu komponennya cuma 1 di sini kan. Atau enggak ya 2 pernah ada di sini. Tapi kalau misalkan cuma 1 berarti nanti kan oke, kita katakan ini 2-nya nanti dikali di akhirnya. Berarti kan di pojok kiri atas itu kan nilainya sama dengan 1 ya. Iya kan? Sama dengan 1 begini guys. Iya kan? Nanti kan X1 kali 1, X2 kali entah berapapun di situ, terus kemudian dikalikan oleh X transposnya, nanti kan ketemu X1 kuadrat, ketemu jadi X1 kali X1 ya, karena di sini kan jadi X1 ya. Dia nanti A kalikan suatu matriks ini, suatu vektor ini, itu kan nanti jadinya vektor yang seperti ini ya, vektor 3 kali 1 ya.
Iya nggak? Iya ya. Terus dikalikan ini kan nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya nanti tinggal ya kira-kira aja gitu. Kira-kira paling enak kira-kira gitu ya. Kemudian kalau untuk mencari X2, X3-nya ya berarti nanti tinggal kita taruh di bagian diagonalnya aja. Diagonalnya berarti sama dengan satu-satu gini. Nah, yang agak tricky itu bagian seperti ininya nih. Gimana caranya biar X1 sama X2 ini ketemu dan X2 sama X3 ketemu. Nah, nanti X1, X2 itu kurang lebih ya nanti bagian baris pertama kolom sorry. Baris pertama baris kedua kolom pertama ya. Ya kurang lebih gitu ya. Baris kok X1, X2. Berarti kan baris pertama kolom kedua ya. Baris pertama kolom kedua ya. Kemudian X2, X3 juga sama. Berarti baris kedua dan ketiga nanti harus bisa menghasilkan ya. Jadi kalau misalkan X2 ini harus nanti ketika ada di bagian sini itu nanti dia ada baris pertama atau baris keduanya gitu. Nah, jadi enak kalau kira-kira gitu ya. Tapi ada juga cara seperti ininya, cara apa ya misalnya proseduralnya, dan biasanya cukup panjang. Jadi kalau proseduralnya kayak gini ya, kita pisahkan persamaan tersebut, kita ubah menjadi dalam bentuk seperti ini. Kita pisahkan ya 2x1 kuadrat minus x1 plus x2. Kemudian di sini kita pisahkan bagian yang apa namanya x1 x2 plus x2 kuadrat minus x2 x3. Nah di sini si nilai 2-nya ini udah dimasukin ya, udah dimasukin belum ini harusnya? Oh udah ya. Kok di sini harusnya ini agak aneh. Harusnya kalau dia masukin 2-nya ya harusnya ada 2-nya semua ya. Oh karena X3-nya juga ini harusnya ada 2 nggak sih? 2x3 kuadrat. Ya, harusnya ada gini ya. Typo ya. X2, X3, X2, X3, X1. Oh ya, udah gini ya, harusnya gini ya. Jadi 2x1 kuadrat minus x1, x2, terus di sini bagian ini minus x1, x2 plus 2x2 kuadrat minus x2, x3. Oh iya, di sini x1, x2-nya kan kalau dikalikan 2 jadinya 2x1 minus 2x1, x2 ya. Nah, minus yang pertama, x1, x2-nya lari sebelah sini, yang kedua lari sebelah sini gitu. Nah, yang x2, x3-nya juga sama. Yang pertama itu lari di sebelah sini, yang kedua lari di sebelah sini. Nah, jadilah persamaannya seperti ini. Kemudian kita dari persamaan ini tuh kita bisa membuat matriksnya seperti ini. X transpose AX seperti ini ya. Udah. Nah, kemudian dari persamaan yang di atas, persamaan 1. Nah, masing-masingnya ini tuh kita cari matriksnya istilahnya gitu ya, gampangannya gitu. Nah, seperti ini kita cari pertama, kemudian cari kedua, dan ini yang cari ketiga ya. Nah, 2x1 kuadrat minus x1, x2 kan nanti berarti x1. Nah, di sini ya. Kita cari seperti ini. Karena dia kan 2 min x1 kuadrat, berarti nanti kan komponen x1 dan x1 ini harus ketemu. Nah, komponen x1, x1 ketemu itu pada bagian mana sih? Nah, pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas berarti kan 2 ya. Nah, terus minus x1, x2 harus ketemu juga pada bagian mana? Berarti pada bagian ini ya. Jadi x1-nya itu kita ini kita x2-nya kalikan minus 1, berarti kan nanti jadinya 2x1 minus x2 ya kan? Terus dikalikan dengan matriks ini jadinya 2x1 kuadrat minus x2 x1 x2. Iya ya. Seperti itu ya. Oke, jadi ini sebenarnya kalau ditulis jadinya gini. Kita punya matriks seperti ini nanti x2. Sorry ini tulisannya.
Kemudian di sini kita punya 2x1 minus x2 ya. Ini 00, di bawahnya 00 semua. Jadi nanti x1 kali 2x1 jadinya jadi yang nanti dikalikan cuma bagian kirinya doang gitu ya. Nah, bagian ini doang. Nah, yang bagian kanannya juga sama, prosesnya sama ya, prosesnya sama. Nah, ini cara yang mungkin bisa lebih memudahkan teman-teman untuk menghitung. Nanti pada akhirnya kita menemukan seperti ini ya. Jadi kalau yang bagian yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu bagian kuadratnya, entah itu x1 kuadrat plus atau x2 kuadrat atau x3 kuadrat, itu akan berada pada diagonal, itu pasti itu ya, berada pada diagonal. Setelah yang lain itu misalkan x1 x2 atau x1 x3 itu nanti akan berada pada sisi kanan, sisi atas dari sisi bawah ya. Jadi kan tadi kan kita di sini nilainya 2 ya, 2x1 x2 dan 2x2 x3 ya, 2 minus x1 x2 dan 2 minus x2 x3 gitu. Nah, berarti nanti masing-masing komponennya ada di bagian atas dan bagian bawah. Jadi ini tuh simetris ya teman-teman ya. Yang satu ini bagiannya x2 x1 dan x2 ini bagiannya ini ya, minus 1 dan minus 1 ini. Jadi ini bagian x1 x2 nya. Sedangkan yang x2 x3 nya itu bagian ini minus 1 dan 1. Nah, ini mungkin bisa kita perhatikan polanya seperti ini gitu ya. Jadi untuk melakukan itu sebenarnya simetris begitu. Nah, mungkin itu. Nah, sehingga matriks A kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita uji ya, apakah si matriks A ini determinannya berapa gitu ya. Kita uji, ternyata determinannya sama dengan 4. Nah, artinya apa? Kita uji determinan sama dengan 4. Itu artinya kan dia lebih besar dari 0. Maka kita katakan sebagai matriks positif definite. Apa artinya? Berarti dia akan selalu bernilai positif ya. Seperti itu ya. Jadi menariknya ya, akan selalu bernilai positif. Mungkin itu ada pertanyaan. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Presensinya sudah di-share di kelas besar. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Terima kasih, Kak.